pagi rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam kelas sekolah minggu kita pada hari ini. Hari ini kita sekalian akan membicarakan bersama berkenaan dengan kesetiaan pemberita Injil yang peka pimpinan Roh Kudus. Ini merupakan pelajaran kita pada Kesatuan 2, pelajaran yang ke-8 dalam triwulan kedua tahun 20 kali ini. Sebelum itu mari kita berdoa bersama sebelum kita akan membahas bagian-bagian ini bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk tuntunan Tuhan. Sepanjang waktu yang lalu Tuhan sudah memberkati kami, melindungi, menjaga kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dari bagian-bagian sabda Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa memahaminya, kemudian menerapkannya bagi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami persembahkan pertemuan kami ini dalam tangan kasih sayang Bapa yang Maha Agung, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sekali lagi kita akan membahas berkenaan dengan kepekaan pemberita Injil atas pimpinan Roh Tuhan sendiri. Nah, saudara sekalian, kepekaan terhadap suara Tuhan dan pimpinan Roh Kudus harus menguasai kehidupan orang Kristen. Sebenarnya kepekaan ini diawali dari penyangkalan diri, kemudian mematikan keinginan daging, dan hidup mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24, hal ini diutarakan dengan sedikit berbeda. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jelas harus ada penyangkalan diri, berarti mengatakan tidak pada diri sendiri, tetapi mengatakan ya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun ada tantangan dan kemungkinan ada hambatan-hambatan yang mengikutinya. Kemudian Rasul Paulus mengungkapkan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Jadi, untuk bisa peka terhadap suara Tuhan, kita semuanya harus mengikuti apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, sabdanya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan salah satu kunci keberhasilan Rasul Paulus dalam pelayanan pewartaan Injilnya adalah kepekaan terhadap suara Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi peka atau sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus? Memang di depan sudah kita bicarakan tadi berkenaan dengan sabda Tuhan Yesus Kristus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan sebenarnya inilah pokok pelajaran kita hari ini yang akan diambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya berharap saudara sekalian bersedia untuk membaca ayat-ayat ini. Dalam pelajaran kita hari ini, ada 3 pokok yang akan kita pelajari bersama, yaitu setia membaca Alkitab dan berdoa. Yang kedua, mengusahakan hidup damai. Dan yang ketiga, setia hidup di dalam kasih. Kita akan mulai dengan bagian yang pertama, yaitu setia membaca Alkitab dan berdoa. 2 aktivitas penting yang harus dikembangkan orang Kristen agar bertumbuh secara rohani adalah memahami Alkitab dan berdoa.
Jadi, aktivitas pertama membaca Alkitab. Kita mendengar suara Tuhan bersabda. Dengan membaca Alkitab, kita tahu bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Ia memberitahu kehendaknya. Ia mengkomunikasikan apa yang menjadi isi hatinya melalui sabdanya. Dengan demikian, melalui pembacaan Alkitab, Allah menyatakan kehendaknya bagi kita sekalian. Lalu, bagaimana dengan doa? Doa itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Bahkan, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi, dua aktivitas penting yang perlu kita kembangkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita bertumbuh secara rohani adalah memahami Alkitab dan berdoa. Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita. Ia mewartakan Injil selama 14 tahun. Dan pada waktu itu, sesudah 14 tahun, dia pergi ke Yerusalem berdasarkan suatu penyataan. Galatia pasal 2 ayat 1 dan ayat kedua. Di dalam versi King James Version dikatakan, I went up by revelation. Artinya bahwa dia pergi ke Yerusalem bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena tuntunan Tuhan. Dia peka terhadap Roh Tuhan yang membimbing dia. Berarti Paulus tahu kehendak Tuhan dan siap untuk hidup menurut firman Tuhan. Meskipun ada tantangan, dia akan memikulnya sebagai memikul salibnya. Penyataan tersebut hanya bisa didengar jelas ketika Tuhan berbicara dengan Paulus. Dan Paulus berbicara dengan Tuhan untuk memastikan. Jadi ada komunikasi antara Tuhan dan Paulus, sehingga Paulus jelas bahwa itu kehendak Tuhan, bahwa dia pergi ke Yerusalem, meskipun dia tahu ada tantangan, ada hambatan di depan yang harus dihadapinya, tetapi dia siap untuk hidup menurut firman Tuhan. Ia tahu kehendak Tuhan dan dia siap juga menanggung risikonya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada masa kini Tuhan juga menyatakan kehendak dan rencananya kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Jadi Tuhan tidak hanya ingin kita berbicara dengan Dia melalui doa kita, namun Dia ingin kita juga mendengar suaranya. Jadi orang Kristen harus hidup berdasarkan firman dan doa, tentunya di bawah tuntunan, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus sendiri. Dengan cara inilah kita dilatih menjadi peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Saudara, pokok yang kedua yang kita bicarakan pada saat ini adalah mengusahakan hidup damai. Rasul Paulus sangat setia dengan kebenaran dan masalah pokok-pokok kepercayaan atau masalah-masalah doktrinal. Dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 3-5 disebutkan, tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita
yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Tujuannya supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Inilah apa yang disampaikan Paulus dan sikapnya. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Tujuannya adalah agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Jadi saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ada orang Kristen Yahudi yang sangat kental dengan Yudaismenya, memandang bahwa percaya Tuhan Yesus saja belum cukup untuk menerima keselamatan. Mereka menambahkan, supaya orang Kristen lengkap keselamatannya, mereka harus melakukan juga syarat keagamaan Yahudi. Salah satunya adalah sunat. Itu adalah ayat yang keempat. Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, sehingga dia pergi ke Yerusalem untuk menyelesaikan masalah ini. Kerinduannya adalah mengusahakan hidup damai di antara jemaat yang ada di Galatia. Keterbukaannya untuk menyatakan kebenaran dan cepat menanggapi masalah, atau sering dikatakan sebagai cepat tanggap terhadap masalah, membuatnya hidup berdamai dengan semua orang dan golongan yang ada, sehingga ajarannya pun bisa diterima oleh banyak orang. Mari kita ingat bahwa hidup berdamai dengan orang lain bukan berarti menyetujui perbuatan salah orang lain atau membenarkan dosa yang sedang terjadi. Namun kita tentunya dengan pimpinan bimbingan dari Roh Tuhan sendiri harus berani menyatakan dosa dengan tetap mengasihi para pendosa. Perdamaian dengan saudara seiman pun juga perlu dijaga. Jadi saudara sekalian, menghadapi tantangan yang keliru secara doktrinal, Rasul Paulus tidak mau mundur dan tidak mau tunduk. Tetapi dia tetap mengusahakan damai supaya tidak ada perpecahan di dalam kehidupan berjemaat. Itu sebabnya dia bersama dengan Barnabas dan juga Titus pergi ke Yerusalem untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, setia hidup dalam damai. Yang menjadi kunci utama adalah kasih. Kasih merupakan kata yang bukan hanya ucapan melainkan tindakan atau perbuatan nyata. Kasih harus dipraktekkan. Kalau tidak, kasih akan kehilangan maknanya. Kasih dapat diungkapkan dengan berbagai cara, seperti memberikan waktu yang berkualitas, menyampaikan pujian yang tulus, melayani mereka yang memerlukan pelayanan. Kadang kita memberikan teguran demi kebaikan, dan sebagainya. Inilah tindakan-tindakan kasih. Prinsipnya, kasih adalah tindakan nyata kepada sesama dalam kehidupan kita, bukan sekedar isapan jempol semata atau omong kosong. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita dapat mempraktikkan kasih yang tulus ikhlas kepada sesama, mencontoh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, kalau kita mengasihi sesama karena kita telah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memiliki hidup damai dengan Allah, sehingga kita pun bisa hidup
damai dengan sesama kita. Jadi, kita sebagai orang-orang percaya menyalurkan kasih Kristus kepada saudara-saudara yang lain. Dengan demikian, maka setiap orang mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya yang sampai kepada mereka melalui kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan kesaksian mengenai pentingnya hidup di dalam kasih ini di dalam kitab Galatia 2 ayat 1-10. Memang pada awalnya Injil diyakini hanya untuk orang Yahudi saja. Ini adalah keyakinan yang sempit dari beberapa orang Yahudi yang menjadi Kristen. Setelah Paulus mendapat penglihatan dari Tuhan mengenai Makedonia, cakrawala baru dimulai. Apa itu? Injil itu bersifat universal, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tentunya ini adalah pas, klop, cocok dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Jadi pekabaran Injil sifatnya simultan, bukan mulai langsung ke sana tidak, tetapi dan yang dipakai di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hidup dalam kasih, atau lebih tepatnya hidup dikuasai kasih Kristus, akan mendorong kita untuk mewartakan Injil. Karena hanya satu dorongan saja untuk mengabarkan Injil yang sesuai dengan Alkitab, yaitu kasih. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 menyebutkan, sebab kasih Kristus atau kasih dari Roh Kristus yang menguasai kami. Roh Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Di dalam kasih itulah ada kerinduan supaya orang-orang ini mendapatkan kelahiran kembali, supaya mereka juga mendapatkan hidup oleh kasih Kristus, dan kemudian mereka hidup bagi Kristus. Jadi kesimpulannya, saudara sekalian, kunci untuk peka terhadap pimpinan Roh Tuhan adalah setia membaca Alkitab dan berdoa. Yang kedua, mari kita mengusahakan hidup damai. Dan ketiga, kita setia hidup di dalam kasih. Dengan demikian, kita akan terus-menerus dalam kasih untuk mewartakan kabar baik, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mendengar warta yang kita beritakan, mereka mendapatkan keselamatan yang sejati. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Atas berkat-Mu kami sekalian boleh menikmati sejenak tentang pelajaran ini. Kiranya pelajaran ini bukan hanya sekedar kami ketahui, biarlah ini terwujud dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya ini mengejawantah sehingga kami benar-benar menjadi peka terhadap tuntunan Roh Tuhan, menjadi peka terhadap kehendak Tuhan, dan kami dianugerahi kekuatan untuk melaksanakannya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.